Hai, halo Sobat Sosiologi. Berjumpa lagi di acara SJT Sosiologi Jawab Tanyaku. Bersama aku, Kitpen, aku Sadia. Kali ini kita akan membahas tentang anak. Penasaran? Let's check it out. Ngomongin soal keluarga nih, keluarga merupakan struktur terkecil di dalam masyarakat, di mana keluarga sendiri terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, bertepatan pada 23 Juli 2023 diperingati sebagai Hari Anak. Anak sendiri dianggap anugerah dan juga hadiah bagi sebagian orang. Tapi, apakah seanugerah itu? Pada belakangan ini banyak kasus ataupun isu mengenai anak. Salah satunya eksploitasi anak, dan ada juga yang berasumsi bahwa anak sebagai investasi dalam keluarga. Nah, bagaimana sih sosiologi membahas kasus yang terjadi pada anak pada saat ini? Let's check it out. Halo semua, kembali lagi nih dengan kami berdua di acara Sosiologi Jawab Tanyaku. Yeay, kali ini kita bersama narasumber yang paling istimewa, yaitu Bu Resnati. Sebelumnya dia siang Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Semangat. Dan semangat untuk merekam video ini, apalagi di tanggal 23 ini kan diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, bertepatan dengan itu, mungkin kamu akan membahas mengenai tentang pola sosialisasi terhadap anak. Bagaimana supaya anak ini bisa berkembang atau apa Bu? Dari perspektif Ibu sendiri nih, pola sosialisasi apa yang tepat untuk anak? Ya, anak adalah anugerah. Setiap orang tua pengen memiliki anak, ataupun yang orang lain bisa dari anaknya sendiri, ataupun anak yang diambil, atau mungkin ada yang dititipkan sama dia. Ya, anak adalah sebuah titipan dari yang Maha Kuasa, jadi kita harus menjaganya dengan cara yang baik, karena anak itu adalah anugerah. Ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Nomor 18, anak itu kan dari dalam rahim hingga dia menginjak usia di bawah 18 tahun. Jadi ketika anak masih dikatakan di bawah 18 tahun, dia perlu adanya sosialisasi. Jadi sosialisasi yang paling utama itu berasal dari keluarga. Keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat. Jadi sosialisasi itu adalah pembentukan karakter anak. Anak ini menjadikan apa? Karena baiknya seorang anak tergantung dari pola asuh orang tuanya. Jika ini memiliki anak yang baik, anak yang berkarakter, maka hanya dari orang tuanya. Sosialisasi tersebut secara sosiologis menurut Gerhard Schmidt ada beberapa tahapan dari respect, James sampai Hazel Order. Mengenai dari istilah itu Bu, pasti tarik dari pola ada media. Nah, media sosialisasi apa sih Bu yang pas diterapkan untuk perkembangan anak ini? Media sosialisasi anak itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah keluarga. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah field group atau teman bermain. Kemudian ada rekan kerja atau misalnya anak kalau sudah bekerja. Tetapi sebenarnya anak di bawah 18 tahun itu masih dapat perlindungan dari orang tua. Jadi dia tidak layak untuk bekerja. Kemudian ada medianya adalah media massa. Tadi kan udah menyinggung tentang media massa. Media massa seperti apa sih Bu yang bisa kita contohkan untuk menjadi suatu pola sosialisasi yang pas gitu Bu? Ya, media massa sekarang kan banyak macamnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka itu akan dilaksanakan oleh anak. Jadi anak itu harus dikasih mungkin permainan atau edukasi yang bisa mengembangkan otaknya, mengembangkan karakter atau sikapnya. Biasanya kalau di rumah itu bisa ada stigma, ada buku-buku bacaan dari yang kecil ke balita, memang karakternya sedikit berbeda. Jadi kalau dibawa bersama anak pasti tidak pokoknya. Jadi
film-film atau bacaan juga yang benar-benar masih perlu diawasi orang tua. Dan sekarang saya juga ya, karena saya juga kalau kami beberapa kasus panfaki ya, salah satu korban anak di Rokan ada yang orang tua itu malah tidak bisa menjadi role model untuk anak. Ada beberapa kasus ditemukan orang tua yang rela menganiaya anaknya karena perebutan harta warisan. Kemudian ada juga kepala sekolah gitu kan, yang bertindak anarkis atau menampar di muka pipi anak. Jadi benar-benar anak ini haruslah dididik dengan cara yang baik. Ada dia ke depan juga harus kasus kita temukan misalnya di kantor saja, misalnya itu di kantor ada seorang ibu yang itu mencek anaknya, anak yang bisa 3 tahun setengah, anak yang belum aktif. Jadi memang menjadi parenting style-nya orang itu harus penuh dengan kesabaran. Belum lagi kita temukan beberapa kasus seperti di Brebes. Di Brebes itu ada Kanti Utami. Nah, Kanti Utami itu seorang ibu rela itu membunuh atau membolok ketiga anak. Ini juga berasal dari pengalaman beliau sebelumnya. Secara sekolah ketika dia masih anak itu oleh orang tuanya. Jadi ketika anak itu di masa datang ingin lebih baik, maka di masa sekarang harus dididik di pola asuh dengan cara yang baik. Baik Bu, kalau model parenting apa yang menurut Ibu yang layak atau dicontohkan Bu? Ya, role model. Seorang anak yang masih berada di usia 18 tahun ke bawah, suatu saat dia akan menginjak pada 18 tahun ke atas, dan dia pun akan menjadi seorang dewasa, menjadi ibu, ayah gitu. Jadi role model atau contoh yang memberikan pendidikan yang bagus menurut Ibu banyak. Contohnya ada seperti Maudy Ayunda, walaupun dia berasal dari keluarga yang mapan, tetapi untuk nonton televisi itu dibatasi sama orang tua. Kemudian beliau pun juga sampai mendapatkan kuliah ke perguruan tinggi. Ada Tasya Kamila, gitu. Karena parenting style itu tidak hanya dari orang tua salah satu pihak saja. Ketika mungkin salah satu pihaknya mungkin ayahnya sakit, seorang ibu pun harus memberikan perhatian kepada ayah agar bisa menjadi role model dari anak. Atau mungkin seperti Bapak Dewan Praetno gitu kan, salah satu mantan gubernur di Sumatera Barat, kan dia punya anak 10 gitu, anaknya sukses, udah profesor, gubernur gitu kan, dan dia mampu untuk mendidik anaknya. Jadi jangan sampai ketika kita sukses di luar atau bekerja itu kan untuk keluarga, jangan sampai nanti karena bekerja memisahkan diri dengan keluarga. Karena anak ini tidak hanya cukup materi saja, anak ini juga perlu dengan fungsi-fungsi lain. Ya betul, ada fungsi afeksi, anak itu butuh dengan fungsi kasih sayang, perhatian, perlindungan, proteksi. Jangan sampai nanti ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang di dalam keluarga, dia bisa mendapatkan kasih sayang di luar dengan cara tidak benar. Masih untung kalau dia mendapatkan peer group atau teman permainan yang membawa dia ke arah yang benar. Bagaimana kalau seandainya peer group itu kan orang-orang berlaku menyimpang, free sex, narkoba dan sebagainya. Ya betul, benar. Jadi fungsi yang pertama itu tetap diberikan oleh orang tua. Terus nih Bu, mungkin ada sedikit kalau saya dengar kayak anak tuh dianggap sebagai instrumentasi lah, atau anak tuh
anak itu kan diharapkan oleh orang tua kan lebih baik pada beliau, baik itu dari sikapnya, pemikirannya, bahkan pekerjaannya memang mereka lebih baik dari orang tua, dan orang tua pun menaruh perhatian untuk anak tersebut. Tetapi ketika ada orang tua mengatakan bahwa anak itu investasi, tergantung kasusnya apa. Gitu. Kalau investasi cukup mungkin investasi pengennya anaknya dimasukkan ke pesantren, kemudian dikasih pendidikan yang lebih baik, sosialisasi yang baik, diharapkan nanti ketika orang tua sudah tua maunya dijaga sama anak, tidak ditaruh panti jompo. Gitu. Kayak merawat orang tua mencoba anaknya sibuk, mencoba peluang-peluang mungkin dari pekerjaan baru seperti home care boleh. Ketika orang tua sakit memesan home care boleh, tetapi anak tidak boleh. Ada juga di sisi orang tua. Sosok ada di sisi mereka ya. Yang ibu salut juga mungkin role modelnya seperti orang tua Putri Aryani. Tahu kan Putri Aryani siapa? Yang nyanyi lagu You Break My Heart, Break My Heart, Break My Heart. Iya. Yang dia tuh bertahan juga sampai ke Amerika. Masih gitu kan? Iya. Jadi dia itu dididik dari orang tua yang sungguh luar biasa juga. Anak pertama, kemudian cucu pertama dari keluarga besar dari ibu sama ayahnya. Nah, ibunya kuat gitu kan memiliki anak yang punya kelebihan seperti itu ya. Sampai beberapa bulan ya dia di dalam ruang NICU dan dicoba untuk pengobatannya tidak hanya sampai di Indonesia kan, sampai ke Singapura yang tapi sayang dia tidak bisa melihat. Jadi orang tuanya pun mencoba meyakinkan anaknya itu bahwa dia punya kelebihan. Jadi orang tua tuh apa ya, tidak boleh patah semangat ya. Kalau orang tua patah semangat nanti anak patah semangat. Jadi orang tua itu harus lebih semangat atau bahkan 3 kali lebih semangat dibandingkan anak. Mungkin ada lagi. Kayaknya kita udah banyak bahas tentang anak. Tadi salah satunya fungsi keluarga bagi anak itu adalah sebagai fungsi afeksi. Karena jika afeksi itu tidak ada, mungkin bisa saja anak itu mungkin dia akan melakukan hal-hal yang tidak didasarkan oleh rumah. Nah, untuk pada itu anak itu sejak kecilnya sudah harus ada diasuh. Tapi bukan hanya dari kecil, bukan hanya dari dia waktu masih bayi, bahkan dalam waktu di kandungan pun, baik orang tuanya, ayah dan ibunya, mereka juga harus selalu melakukan kegiatan positif dan juga saling berhubungan agar kedepannya anaknya ini bisa tahu nih mau dibawa kemana, apakah dia tetap dibiarkan gitu aja dengan melakukan hal negatif atau terus dibimbing, dikasih segala hal agar dia menjadi orang yang bisa di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kami rasa terima kasih banyak Bu atas waktunya dan juga jawabannya sangat luar biasa. Mungkin sekian dari saya dan juga Gilbert dan juga Ibu Desa di episode SJT kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.